Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir pada ruang Zoom meeting. Kita akan tunggu 15 menit sebelum kita memulai kegiatan. Semoga peserta lain sudah bisa mengikuti. Terima kasih. Udah kami kasih tahu dia. Gue Jangan. Minggu depan kasih lagi. Ntar. Mana? Eh, anu, ntar. Kok mana? Hmm,
Ausir. Usir. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah hadir. Kita akan mulai kegiatan sosialisasi pada jam 4:15. Terima kasih. Apa itu bulan imunisasi anak sekolah? Bulan imunisasi anak sekolah adalah kegiatan nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak usia SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan 2 kali setahun, setiap bulan Agustus untuk imunisasi campak rubella dan HPV, serta pada bulan November untuk imunisasi DT dan TD. Kegiatan BIAS bertujuan memberi imunisasi kepada anak usia sekolah agar terhindar dari penyakit campak, rubella, tetanus, difteri, dan kanker rahim. Apa
apa saja jenis vaksin yang diberikan dalam pelaksanaan BIAS? Kelas 1 sekolah dasar atau anak usia 7 tahun menerima vaksin campak rubella pada bulan Agustus dan difteria tetanus pada bulan November. Kelas 2 atau anak usia 8 tahun menerima vaksin tetanus difteria pada bulan November. Kelas 5 atau anak usia 11 tahun menerima vaksin human papillomavirus atau HPV dosis 1 khusus anak perempuan pada bulan Agustus dan vaksin tetanus difteria pada bulan November. Kelas 6 atau anak usia 12 tahun khusus anak perempuan menerima vaksin HPV dosis 2 pada bulan Agustus. Tempat pelaksanaan BIAS bagi peserta didik yaitu di satuan pendidikan atau bagi peserta didik yang belum mendapat imunisasi pada pelaksanaan BIAS, maka dapat juga diberikan imunisasi di puskesmas atau secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sedangkan bagi anak usia sekolah yang tidak sekolah, tempat pelaksanaan BIAS yaitu di puskesmas, posyandu, pos pelayanan imunisasi atau secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Alur pemeriksaan status imunisasi. 1. Orang tua atau wali peserta didik mengisi status imunisasi atau data riwayat imunisasi dan kesehatan anak berdasarkan surat edaran pemberitahuan dari sekolah atau madrasah. 2. Data catatan riwayat imunisasi di backup dan diserahkan sekolah atau madrasah ke puskesmas setempat. 3. Puskesmas melakukan analisa terhadap catatan riwayat imunisasi masing-masing peserta didik dan selanjutnya memberikan rekomendasi untuk melengkapi imunisasi bagi yang belum lengkap imunisasinya. 4. Puskesmas menetapkan status imunisasi lengkap dan belum lengkap pada setiap peserta didik berdasarkan hasil analisis dan pemetaan catatan riwayat imunisasi peserta didik. 5. Puskesmas menyerahkan status imunisasi dan rekomendasi imunisasi yang harus dilengkapi oleh peserta didik yang status imunisasinya belum lengkap ke sekolah atau madrasah. 6. Status imunisasi dan rekomendasi peserta didik disampaikan sekolah atau madrasah kepada orang tua atau wali peserta didik. 7. Orang tua atau wali peserta didik yang status imunisasinya belum lengkap membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi di puskesmas setempat maupun secara mandiri ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Peran guru dalam pelaksanaan BIAS. 1. Memberikan informasi pada orang tua atau wali atau peserta didik melalui pertemuan orang tua atau wali atau komite sekolah atau surat pemberitahuan yang berisi manfaat imunisasi dalam kegiatan BIAS, tanggal pelaksanaan, serta persiapan peserta didik dalam pelaksanaan BIAS. 2. Membantu memberikan sosialisasi kepada orang tua atau wali atau peserta didik. 3. Memberikan data peserta didik yang menjadi sasaran BIAS dan akan diimunisasi. 4. Membantu menyiapkan ruangan pelaksanaan imunisasi dan ruang tunggu setelah pemberian imunisasi. 5. Membantu mengatur alur pelayanan imunisasi pada hari pelaksanaan BIAS. 6. Membantu pencatatan hasil imunisasi pada kartu imunisasi anak dan atau buku rapor kesehatanku. 7. Melaporkan pada petugas kesehatan bila ditemukan kasus diduga kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Yuk pelajari lebih lanjut informasi mengenai BIAS pada laman ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/usaha-kesehatan-sekolah. Ya, baik. Kita akan mulai kegiatannya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting
untuk kegiatan sosialisasi bulan imunisasi anak sekolah tahun 2024 ya. Alhamdulillah walaupun belum semua bergabung ya hari ini, antusias dari wali murid semua lumayan baik, sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memulai kegiatan ini. Adapun narasumber kita kali ini yaitu Dr. Nur Ayu Hasanah selaku kapus dan narasumber ya Bu. Kemudian saya sendiri Bidan Reski Putri selaku moderator. Untuk masuk ke acara inti ya sebelum kita memulai kita foto bersama dulu. Boleh semua peserta membuka kamera. Saya akan foto dari halaman pertama. Ya, 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Baiklah, sesi dokumentasi sudah kita lakukan tadi ya. Alhamdulillah, kita akan masuk ke acara inti. Saya persilahkan untuk Dr. Nur Ayu Hasanah selaku narasumber menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Sebentar saya slideshow dulu ya. Apakah sudah terlihat semua layar penuh? Sudah, Ibu. Ya, Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ibu-ibu. Mungkin ada bapak-bapak juga di sini ya, orang tua murid yang bersekolah di Kelurahan Karyangau yang saya cintai, serta teman-teman dari Puskesmas Karyangau. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini ya kita menyempatkan sejenak menambah wawasan kita berkaitan dengan program-program dari pemerintah ya demi menyehatkan generasi emas ya. Pada sore hari ini mohon izin saya selaku Kepala Puskesmas Perawatan Karyangau sekaligus dokter pelaksana di Puskesmas Perawatan Karyangau ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bulan imunisasi anak sekolah ya dan Pinpolio tahun 2024. Nah, mungkin tidak cuma saya saja atau mungkin Bapak Ibu selaku orang tua anak ya, wah imunisasi lagi gitu ya. Nah, kenapa sih kok pada usia anak sekolah ini begitu banyak rangkaian imunisasi yang perlu diberikan ya. Bapak Ibu yang dulu kalau masih ingat ya ketika Ananda lahir ya di usia 0 bulan, kemudian usia 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, kemudian ada yang 9 bulan sampai usia 1,5 tahun ya, itu juga menjalani rangkaian yang namanya imunisasi ya, pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan anak. Nah, kenapa? Ya, jelas harus diberikan. Karena apa? Selama anak di dalam kandungan,
anak-anak itu mendapatkan kekebalan dari orang tuanya. Nah, setelah anak itu lahir, maka secara berangsur sampai di titik 6 bulan itu anak-anak sudah mulai membangun kekebalannya sendiri. Kenapa anak-anak perlu dibekali? Karena tadi dia masih belum mampu ya menciptakan kekebalan sendiri sehingga perlu dibantu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan gambaran berkaitan dengan imunisasi yang akan diberikan kepada anak-anak kita dan keinginan kami adalah semakin banyak orang tua yang mengetahui ya, semakin banyak nanti mungkin juga ada pertanyaan ya, silakan saja nanti disampaikan. Karena apa? Semakin banyak kita tahu ya, semakin banyak kita paham. Jadi kita mengetahui maksud dan tujuan kenapa anak-anak kita harus diberikan imunisasi ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwasannya sekolah itu dilaksanakan setiap tahun dan dilakukan serentak. Jadi bukan di Karyangau saja ya. Program BIAS ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak usia SD terhadap penyakit campak, penyakit difteri, dan tetanus, serta yang terbaru nih ya, yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir, yaitu perlindungan terhadap kanker serviks ya. Apa sih dasar hukum pelaksanaan BIAS, kemudian tujuannya apa, kenapa harus ada BIAS setiap tahunnya, kemudian kenapa kok jenis vaksinnya sudah ditentukan ya, MR yaitu measles dan rubella, kemudian DT difteri, tetanus dan pertusis, kemudian TD tetanus dan difteri, dan HPV human papilloma virus. Dan bagaimana jadwal pelaksanaannya nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebagai dasar hukum pelaksanaan BIAS, yang pertama adalah kalau dulu Bapak Ibu di sini kan kurang lebih seangkatan ya sama saya ya, kita sudah mengenal isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana di pasal 28B ayat 2 dan pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi, yang namanya hidup sejahtera, kita memiliki tempat tinggal, hidup yang baik dan layak, serta sehat itu adalah hak. Yang namanya hak itu berarti memang sudah wajib yang kita miliki ya, seperti itu. Wajib kita terima kalau memang itu sudah menjadi haknya. Nah, kemudian di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di situ dikatakan bahwasanya setiap anak berhak memperoleh imunisasi dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi, yang namanya penyakit itu kan banyak ya, dan tidak semua penyakit menyebabkan kematian, tidak semua penyakit menyebabkan kecacatan. Nah, pada penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian, penyakit-penyakit yang menyebabkan kecacatan permanen, nah di situ bisa dicegah dengan imunisasi. Karena apa? Ketika sudah mendapatkan penyakit tersebut, ada beberapa penyakit yang sampai saat ini juga tidak ada obatnya. Kalau toh ada, itu hanya semacam pemberi pendukung ya atau support saja, tetapi untuk menyembuhkan pulih sampai 100% itu tidak. Oleh karena itulah dibekali dengan imunisasi. Jadi kalau sampai ada orang tua yang tidak memberikan imunisasi anaknya, berarti orang tua telah mengabaikan hak anak ya, karena memang setiap anak itu berhak memperoleh imunisasi. Haknya apalagi? Tadi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk sehat, hak untuk hidup sejahtera, lahir batin. Nah, itu semua hak termasuk hak anak-anak ya. Dulu waktu zamannya kita masih anak-anak, orang tua kita juga memberikan hak tersebut kepada kita sehingga kita pun juga memberikan hak anak ya untuk sehat, salah satunya yaitu memberikan atau memperoleh imunisasi. Nah, adapun tujuan dan sasaran di bulan imunisasi anak sekolah ini, yang pertama adalah memberikan perlindungan anak terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian.
Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ada penyakit-penyakit yang dia memang menyebabkan kematian, tetapi dia bisa dicegah dengan imunisasi. Sehingga kalau toh terkena penyakit tersebut terhindar dari kematian. Nah, begitu pula dengan kecacatan, contohnya seperti polio. Polio itu sampai saat ini belum ada ditemukan obat yang ampuh membasmi si virus polio tersebut, ya. Atau ketika si virus ini udah masuk, kemudian dia menimbulkan kecacatan, ya, tidak ada obat untuk menyembuhkan kecacatannya tersebut, ya, dan mematikan si virus polio. Yang ada adalah tubuh diajari untuk mengenal si virus sehingga tubuh itu terbentuklah kekebalan untuk membasmi si virus tersebut agar tidak berkembang dan menginfeksi tubuh si pasien atau tubuh si anak, ya, sehingga terhindar dari yang namanya polio, terhindar dari kecacatan permanen, ya. Itu sebagai salah satu contoh, ya, mengapa harus kita kejar ini imunisasi polio, ya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok pada usia rentan, yaitu anak-anak, sehingga tercipta SDM yang berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di suatu komunitas ada 10 anak nih, ya, kemudian yang diimunisasi cuma 3, maka 7 anak yang lainnya ketika dia tidak diimunisasi kemudian sakit, maka 3 anak ini yang tadi sudah diimunisasi ikut menjadi sakit. Nah, karena apa? Tidak ada kekebalan kelompok di situ. Nah, berbeda ketika ada 10 anak di mana 9 anak, ya, lainnya diimunisasi. Kemudian ada 1 anak yang tidak diimunisasi. Nah, ketika 1 anak yang tidak diimunisasi ini sakit, ya, maka 9 anak yang lainnya dia menjaga, ya, agar si virus tadi tidak menular ke yang lain yang sudah diimunisasi, dan yang si sakit tadi pun jadi ikut cepat pulihnya, sehatnya. Karena apa? Sudah ada kekebalan komunitas sehingga virusnya tidak bisa kemana-mana, ya. Jadi ketika diobatin udah hilang dengan sendirinya. Atau bahkan ketika ada virus yang masuk di kelompok tersebut, nggak sampai ke anak yang tidak diimunisasi tadi. Nah, jadi kalau saat ini masih ada anak yang dia tidak lengkap imunisasinya, namun dia masih sehat-sehat saja, bersyukurlah karena apa? Di sekitarnya sudah ditolong banyak anak-anak yang mendapatkan imunisasi. Nah, alangkah baiknya semakin banyak anak yang diimunisasi dan sudah mencapai kekebalan kelompok, maka seluruh masyarakat, seluruh anak yang ada di wilayah itu terbebas dari penyakit-penyakit yang bisa mengancam jiwa, ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang sering kambuh dan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan, ya. Contohnya sudah jelas, ya, di Indonesia ada salah satu wilayah yang awal mulanya ditemukan kasus polio, ya. Nah, selidik-selidik ternyata terjadi karena komunitas tersebut menolak dilakukan imunisasi, ya, capaian imunisasinya rendah sehingga ketika ada virus ini datang, ya, entah dari pendatang, karena transportasi, karena mobilitas penduduk yang tinggi, ya, virus tadi ikut, ya, akhirnya datanglah ke komunitas tersebut dan akhirnya muncul kasus polio di wilayah tersebut dan sudah menyebabkan kecacatan pada salah satu anak yang ada di sana, ya. Dan virus ini terdeteksi juga di anak-anak yang lain. Nah, sehingga dilakukanlah tindakan dari pemerintah untuk memutus rantai penularan virus polio tersebut, ya. Oke, nah untuk bias sendiri, ya, sasarannya adalah siswa-siswi kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Nah, ini berbeda ya dengan polio yang kemarin, kita sasarannya dari 0 bulan, 0 bulan sampai 7 tahun, 11 bulan, 29 hari, ya. Nah, siapa saja sasaran bias kali ini, yaitu siswa-siswi kelas 1, 2, 5, dan 6 di SD 015, SD 020, dan SD 021. Rencana kegiatan yang akan kita lakukan nanti dimulai dari bulan ini, ya, di mana sasarannya kelas 1 dan kelas 5.
Untuk kelas 1 mendapatkan imunisasi MR, yaitu measles, rubella, campak dan campak Jerman. Nah, campak dan campak Jerman ini kenapa harus diberikan? Karena kalau misalnya anak terkena campak, bahayanya nanti bisa di otak ya, kemudian bisa menyebabkan kejang kalau memang virusnya sudah sampai di otak. Nah, sehingga memang anak-anak usia kelas 1 dibekali untuk mengenal ya si campak dan rubella ini agar suatu saat ketika ada virus itu lewat di tubuhnya dia bisa mampu mengenali dan mampu memberantas si virus tersebut sehingga tidak menjadi sakit. Kemudian untuk pemberian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, di mana ini untuk mencegah terjadinya kanker mulut rahim atau kanker serviks pada remaja putri atau siswi ya. Siswi ini diberikan khusus kelas 5. Jadi anak-anak kita yang perempuan yang saat ini berada di kelas 5 akan kita berikan imunisasi yang mana imunisasi ini bisa mencegah anak kita nanti ya suatu saat nanti terhindar dari yang namanya kanker mulut rahim atau kanker serviks. Kenapa kok imunisasi ini diberikan dari kelas 5? Ya, karena anak-anak kita di usia seperti ini belum menikah ya, belum mengenal pasangan ya, sehingga sangat efektif dalam upaya pencegahan. Berbeda dengan kita, berbeda dengan ibu-ibu yang sudah punya, apalagi yang sudah punya anak 1 sampai 5. Nah, resiko terpaparnya virus ini sudah sangat tinggi karena apa? Dia menginfeksi daerah membran reproduksi. Nah, kalau reproduksinya sudah pernah melahirkan, sudah pernah hamil ya, otomatis ketahanan dari organ reproduksinya tentu saja berbeda ya dibandingkan dengan anak-anak yang memang belum menikah. Nah, untuk yang kelas 5, untuk HPV ini diberikan untuk dosis yang pertama, sedangkan yang kelas 6 ya itu diberikan dosis 2 karena yang lalu sudah pernah diberikan ya. Oke, kemudian nanti saat ini kita di bulan September ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Untuk di bulan November berarti 2 bulan lagi ya. Sasaran kelas 1 yaitu pemberian imunisasi difteri tetanus, kemudian kelas 2 pemberian imunisasi tetanus difteri, dan sasaran kelas 5 juga pemberian imunisasi tetanus dan difteri. Untuk difteri, ini sambil kita informasikan juga ya, difteri itu adalah kuman yang mana dia menyerang di saluran pernapasan dan dia dalam bekerja menginfeksi manusia, dia membentuk lapisan membran putih dan dari hari ke hari membran itu semakin tebal. Kalau ditarik bisa menyebabkan perdarahan. Nah, kalau seseorang sudah terkena difteri, maka resiko kematian itu meningkat. Kenapa? Karena membran yang dibentuk tadi, dia bisa menyebabkan sumbatan jalan napas. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita bernapas kan lewat hidung ya. Udara masuk ke hidung, kemudian ke tenggorokan, baru ke paru-paru. Nah, ketika di tenggorokan ini, dia tertutup jalannya karena membran yang dihasilkan oleh penyakit difteri. Oleh karena itu, kalau anak-anak kita sudah diberikan imunisasi difteri, maka suatu saat ketika ada kuman difteri lewat di pernapasannya dia, itu sudah bisa karena tubuhnya sudah kebal, bisa mematikan si virus tersebut. Belum sampai menjalar ke tubuhnya, si virusnya sudah mati, dan sehingga anak-anak kita terhindar dari sakit difteri. Sama halnya dengan tetanus ya, tetanus. Kalau misalnya kita jatuh di jalan, nah itu resiko terpapar kuman tetanus itu sangat tinggi. Sedangkan saat ini tetanus itu belum ada obatnya, ya. Tetanus itu menyebabkan kejang, ya, kejang pada bayi pasca persalinan, ya, ketika lahir itu ada kejang, ternyata persalinannya tidak sehat. Nah itu kalau persalinan tidak sehat, tidak di fasilitas kesehatan, ya, lahir di rumah atau lahir di tempat-tempat yang bukan penanganan tenaga medis ya,
maka lebih mudah terpapar si kuman tetanus ini dan itu bisa menginfeksi bayi yang baru lahir dan menyebabkan kejang. Nah, begitu juga kalau misalnya ada kecelakaan di jalan atau misalnya tertusuk paku, kemudian di situ ada kuman tetanusnya ya. Maka kalau tubuh kita tidak mengenali itu kuman tetanus, yang terjadi adalah tubuh kita kalah ya. Tapi kalau tubuh kita sudah mengenali, tubuh sudah mengenali, kemudian dibasmilah kuman tersebut sehingga tidak berkembang di dalam tubuh yang terpapar ya. Kemudian untuk imunisasi DT sendiri di sini juga ada pertusis ya, yang mana kita kenal sebagai batuk 100 hari. Jadi kalau sudah batuk nggak berhenti-berhenti gitu ya, sampai napasnya bengek gitu nggak berhenti-berhenti batuknya, nah itu dicurigai mengalami sakit pertusis. Nah, kalau sudah diimunisasi harapannya tidak mendapatkan ya batuk rejan ini ya, sudah kebal tubuhnya. Nah, berikut adalah jenis imunisasi yang diberikan berdasarkan usia anak. Nah, yang akan kita lakukan dalam bulan imunisasi anak sekolah ini yaitu kelas 1 campak rubella dan difteri tetanus pertusis, kemudian yang kelas 2 tetanus difteri, yang kelas 5 tetanus difteri dan HPV, dan yang kelas 6 yaitu HPV. Bias tahap 1 nanti yang akan kita lakukan yaitu kelas 1 imunisasi MR, kelas 5 dan kelas 6 ya, dosis 2 ya. Tadi saya sampaikan di awal. Kemudian untuk tahap 2 tadi nanti di bulan November ya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Ini jenis vaksinnya. Yang pertama imunisasi MR. Nah, ini gambaran ya ketika anak terkena penyakit campak ya atau campak Jerman. Nah, virus ini bisa menyebabkan kelainan di jantung. Jadi jantungnya mengalami peradangan sehingga bisa menyebabkan jantung bocor, bisa menyebabkan pompanya jadi tidak bagus ya, sehingga menyebabkan kelainan jantung. Kemudian kalau dia sampai ke otak bisa menyebabkan meningitis, anak jadi kejang ya, leher kepalanya kalau dipegang jadi kaku ya, namanya kaku kuduk ya. Kemudian kelainan di mata, yaitu biasanya pada ibu hamil kalau memang terkena campak Jerman ini bahayanya tadi di bayinya ketika lahir sudah mendapatkan sakit katarak, yaitu katarak kongenital. Jadi katarak yang sudah dibawa sejak lahir dan yang lebih parah menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, jadi adanya imunisasi MR ini berfungsi untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus campak, measles, dan rubella atau disebut bahasa Indonesia ini campak Jerman gitu ya. Adapun yang diberikan yaitu 0,5 cc ya, disuntikkan ke dalam otot di mana lokasi penyuntikan lengan kiri atas atau tangan yang tidak dominan. Kalau memang dia kidal berarti di lengan kanan ya atas. Adapun efek samping bisa terjadi lokal yaitu nyeri di bagian suntikan dan efek sistemik yaitu berupa kemerahan seperti kalau kita tahu biduran ya. Adapun penanganan yang dilakukan apabila efek samping ini terjadi yaitu dengan melakukan kompres hangat pada bagian yang bengkak, kemudian istirahat dan makan cukup serta minum banyak air putih. Kemudian selanjutnya imunisasi difteri, tetanus pertusis dan tetanus difteri. Fungsinya yaitu mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetanus, difteri dan batuk rejan. Nah, ini adalah kondisi komplikasi yang diakibatkan kalau seseorang itu terkena penyakit ya yang disebutkan tadi yaitu tetanus, difteri, dan batuk rejan. Yang pertama adalah kesulitan bernapas ya, kemudian gagal jantung, kelumpuhan dan kematian. Ini kelumpuhan ini maksudnya ketika yang bersangkutan tadi dia batuk terus ya tidak berhenti, maka otot-otot dinding dada itu lelah. Akhirnya tidak bekerja dengan baik, akhirnya tidak mampu untuk kembang kepis lagi. Nah, itu disinilah yang dimaksud kelumpuhan tersebut ya. Kemudian untuk pencegahannya ini pada balita sudah ya diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan yaitu DPT, HB, HIB. Jadi sudah dikombinasikan ya.
Kemudian untuk anak dan remaja ini usia 5 tahun, 10 sampai 12 tahun, dan 18 tahun, dan dewasa di booster diberikan setiap 10 tahun. Nah, biasanya yang mau menikah, calon pengantin ini diberikan ya. Adapun efek maaf sebelum efek samping, berapa sih yang diberikan, yang disuntikan, yaitu sama seperti tadi ya, 0,5 cc disuntikkan ke dalam otot ya, lokasinya lengan kiri atas atau tangan yang tidak dominan. Jadi sama seperti yang tadi juga. Dan efek sampingnya nyeri bagian suntikan dan beberapa kemerahan pada lokasi suntikan. Ada juga yang mengalami demam ringan. Ya, biasanya kalau ada pertusisnya, itu pasti dia ada demamnya. Untuk penanganannya sama, kompres hangat pada bagian yang bengkak, istirahat dan makan yang cukup, minum banyak air putih. Kalau memang ada demam, dengan diukur pakai termometer 37,5 derajat Celcius ya, di atas itu bisa diberikan paracetamol sesuai dengan dosisnya atau berat badannya. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan berkaitan dengan mengapa harus diberikan imunisasi HPV sedini mungkin ya, terutama pada remaja putri. Saat ini setiap hari sudah ada 40 wanita yang terdiagnosis kanker serviks dan 20 wanita diantaranya meninggal ya. Usia 35 sampai 64 tahun adalah usia-usia yang rentan terkena kanker serviks. Nah, dari 99% wanita yang terdeteksi sebagai kanker serviks ya, ternyata dia mendapatkan serangan HPV. Jadi ditemukan si virus ini, human papilloma virus. Jadi memang dia menginvasi atau menyerang manusia ya melalui membran saluran reproduksi. Nah, karena kondisi seperti ini ya, yang berlangsung seperti ini dari tahun ke tahun, Indonesia kalau dihitung keseluruhannya, Indonesia itu kehilangan 600 sampai 750 wanita produktif setiap bulan. Dan setiap tahun sudah terdeteksi lebih dari 15.000 kasus, di mana 8.000 diantaranya berakhir dengan meninggal. Ya, biasanya Bapak Ibu yang namanya kanker itu kalau sudah ketahuan kanker itu sudah berada pada stadium akhir, ya, karena memang kita masih terbiasa berobat kalau ada keluhan. Nah, sekarang sudah beberapa tahun terakhir ini ya kita mulai membiasakan usia produktif ya atau ibu-ibu yang sudah menikah atau yang sudah melakukan hubungan seksual untuk melakukan screening ya, deteksi dini kanker mulut rahim, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan IVA test ya. Ada juga yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Nah, kadang dari sebagian kasus mereka tidak mengalami keluhan. Ketika diperiksa, sudah mulai ada bercak-bercak putih, di mana di situ ternyata adalah sel-sel yang akan atau yang nantinya akan berkembang menjadi sel kanker. Nah, kalau sudah muncul bercak-bercak, kemudian di pap smear juga hanya di sekitar situ, maka dilakukan tindakan yang mematikan sel-sel kanker yang ada di situ, sehingga kondisi mulut rahim kembali pulih normal 100% sehat. Dan tetap melakukan pemeriksaan berkala ya, minimal setahun sekali untuk melihat apakah tumbuh lagi ataukah masih kondisi sehat mulut rahimnya. Nah, bagi mereka yang tidak periksa, tidak melakukan deteksi dini, tidak melakukan IVA, tidak pernah pap smear, tahu-tahu sudah ada keluhan keputihan yang sudah hebat, bahkan disertai perdarahan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah menderita kanker serviks. Nah, kemudian diceklah sediaannya apakah ada virus di dalamnya, ternyata ada ya. Jadi 99% dari penderita kanker serviks ternyata dipengaruhi oleh si virus ini, HPV. Oleh karena itu, diciptakanlah atau dibuatlah imunisasi atau vaksin HPV ini untuk mencegah ya wanita-wanita di Indonesia terpapar HPV. Jadi kalau sudah terpapar tetapi tidak berkembang menjadi kanker ya. Jadi bisa sembuh sendirinya. Nah, imunisasi HPV adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi human papilloma virus atau HPV
Dan di Indonesia, vaksin HPV sudah dapat diberikan kepada perempuan usia 9 sampai 55 tahun sebagai perlindungan dari penyakit kanker serviks. Jadi kalau di sini masih ada wanita usia subur yang belum melakukan kontak seksual ya atau belum menikah dan belum melakukan kontak seksual bisa segera mendapatkan imunisasi HPV, tapi di luar dari program, jadi bayar sendiri ya, tidak gratis. Nah, sedangkan yang dari pemerintah ini saat ini masih diperuntukkan untuk remaja putri ya dari usia 9 tahun atau kalau kita lihat kelasnya dari usia kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini dosis pemberian yang di kelas 5 SD yaitu di usia 9 sampai 14 tahun penggunaan vaksinnya 2 kali ya, interval 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau tahun lalu udah dapat HPV ya tahun ini pengulangan berarti dosis keduanya ya. Kemudian 15 sampai 26 tahun ini diberikan 3 kali. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ya atau pasangannya mau mendapatkan vaksin ya bisa. Ini ya vaksin kedua setelah 1 sampai 2 bulan vaksin yang pertama. Kemudian vaksin ketiganya setelah 6 bulan ya. Kemudian kalau kita semua kan waktu kita kelas 5 sama kelas 6 kan belum pernah dapat ya. Nah, bisa melakukan seperti ini ya. Kemudian usia 27 sampai 45 tahun mendapatkan 4 kali dosisnya ya. Jadi orang dewasa yang telah menikah atau aktif secara seksual sangat disarankan konsultasi dokter terlebih dahulu. Apakah si virusnya sudah ada ataukah belum? Ya kalau misalnya memungkinkan, kondisi bagus, bisa vaksin, nah baru lakukan vaksin 4 kali. Tapi kalau misalnya tetap maksa vaksin, sayang harganya selain mahal ya kan nanti kegunaannya berbeda ya dengan yang tadi di usia yang lebih dini, lebih awal ya. Karena apa? Vaksin ini bukan alat pengganti kondom yang dapat melindungi dari infeksi menular seksual lainnya ya. Jadi memang yang sudah melakukan kontak seksual itu sudah beresiko, sudah banyak terpapar HPV ini ya. Oleh karena itu pemberian vaksin dianggap tidak ada gunanya. Nah, tetapi kalau misalnya orang dewasa belum ada kontak seksual, belum menikah, nah bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan vaksin ini sebelum dia melakukan kontak seksual. Nah, vaksin HPV paling utama diberikan pada masa anak-anak karena mereka belum aktif secara seksual, belum melakukan bahkan ya, sehingga belum terpapar virus. Nah, berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin HPV diberikan 2 kali, yaitu pada usia 9 hingga 14 tahun dan jarak pemberian dosis pertama dan dosis kedua bisa 6 sampai 12 bulan. Nah, ini tahapan vaksin yang sudah berjalan ya. Jadi vaksin HPV ini sudah diberikan sejak tahun 2016. Nah, sekarang ini sudah 2024 ya. Wah, udah lewat banyak nih ya. Dari Jakarta, Jogja, Surabaya, Manado, Makassar, kemudian Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian ada perluasan di Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Kemudian di 2023 mulai dilakukan secara nasional. Karena ini tadi ya keberhasilan kegiatan vaksinasi dan sudah ditetapkan seluruhnya di wilayah Indonesia ya berhak anak-anak kita mendapatkan vaksinasi HPV. Manfaatnya yaitu yang pertama melindungi dari penyakit infeksi menular seksual ya. Jadi imunisasi HPV diteliti dapat mencegah 95% terjadinya infeksi kutil kelamin. Nah, jadi yang kutil misalnya ada benjolan kecil atau kutil, nah bisa jadi di situ sudah ada paparan dari virus tersebut ya. Kemudian yang kedua pencegahan awal kanker serviks ya, di mana imunisasi HPV ini diteliti dapat mencegah 89% terjadinya kanker serviks. Kenapa kok nggak cuma 100% mencegah kanker serviks? Ya, karena di imunisasi HPV ini hanya beberapa tipe saja. Sedangkan virus HPV ini banyak tipenya ya, dan itu masih dalam proses pengembangan juga untuk tipe-tipe lainnya. Hanya saja tipe-tipe yang paling dominan menyebabkan kanker serviks ya sudah dibuatkan di dalam bentuk vaksin HPV yang akan diberikan nanti ya. Kemudian sebagai perlindungan infeksi menular seksual juga ya dapat mencegah terjadinya kanker
anus ya. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sasaran dan cara pemberian. Jadi anak perempuan usia 9 sampai 13 tahun atau 14 tahun tadi ya, tidak memiliki intoleransi terhadap imunisasi. Jadi kalau memang anak beberapa kali imunisasi, ada KIPI serius, kemungkinan besar alergi terhadap zat aktif vaksin tersebut ya. Nah, itu kalau ada kasus seperti itu harus dikonsultasikan dulu ya. Kemudian anak yang diberikan imunisasi HPV ini harus dalam kondisi yang sehat. Karena dasar pemberian imunisasi memang diberikan pada anak yang sehat. Kalau misalnya anak Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak sehat, sebaiknya memang harus ditunda terlebih dahulu ya. Untuk dosis pemberian yaitu diberikan sebanyak 0,5 mili atau 0,5 cc dalam satu suntikan ya, diberikan pada lengan yang tidak dominan, biasanya lengan kiri, dan disuntikan ke dalam otot yaitu intramuskuler ya. Jadwal pemberiannya diberikan sebagai 2 dosis dan jadwal pemberian jeda pemberiannya minimal 6 bulan. Tadi bisa sampai 1 tahun. Adapun efek samping dari vaksin HPV ini adalah nyeri dan bengkak pada bekas suntikan. Kemudian ada demam ringan, ada keluhan pusing atau sakit kepala, kemudian mual, badan terasa lebih lelah, nyeri otot atau nyeri sendi. Nah, adapun cara penanganannya yaitu menjaga tubuh terhidrasi dengan baik, beristirahat dengan cukup, meminum obat penurun panas atau pereda nyeri jika diperlukan. Nah, oleh karena itu harus benar-benar dipastikan ya, mau imunisasi apapun sebelum diberikan harus dalam kondisi yang benar-benar sehat, harus dalam kondisi yang sudah sarapan atau misalnya asupan air putihnya juga sudah sangat terjaga sehingga tubuhnya ketika mendapatkan imunisasi tubuhnya sedikit mengalami efek samping atau bahkan tidak ada sama sekali efek yang dirasakan pasca pemberian imunisasi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya sebelum mendapatkan imunisasi, sebelum dan sesudah anak menerima imunisasi. Yang pertama yaitu anak harus dalam kondisi yang sehat atau fit, tidak sedang mengalami demam. Kemudian tidak ada menerima imunisasi atau vaksin lain kurang dari 2 minggu. Jadi misalnya kemarin baru mendapatkan polio gitu ya, kemudian belum ada jeda 2 minggu mau diberikan tetanus difteri, belum bisa ya, atau difteri, tetanus, pertusis ya. Nah, sebaiknya ditunda dulu, kasih jarak dulu 2 minggu ya. Kemudian sebelum imunisasi anak sudah sarapan pagi ya, dan segera lapor kalau misalnya pasca pemberian imunisasi ya di rumah mungkin anaknya mulai muncul demam atau misalnya ada nyeri bengkak di lengan ya, laporkan saja meskipun keluhan yang muncul itu sangat-sangat ringan ya. Kemudian pasca imunisasi atau pemberian vaksin, sarankan anak untuk beristirahat cukup. Jadi jangan biarkan anak itu main layangan mungkin gitu ya, atau main sama teman-temannya sampai sore atau sampai malam ya. Jadi pulang sekolah, karena di sekolah dilakukan pemberian imunisasi, pulang sekolah udah nak makan dulu, habis itu tidur ya, istirahat dulu ya. Kemudian diperhatikan juga asupan air putihnya. Kalau anak mengeluhkan nyeri di area penyuntikan, ya bisa berikan obat paracetamol atau tadi dilakukan dengan kompres hangat, ya. Nah, mengapa HPV adalah kesempatan penting? Ya, karena mencegah sedini mungkin adalah cara terbaik, ya. Untuk kanker kan belum ada obatnya juga ya, yang bisa dilakukan adalah mematikan sel-sel kanker ya, dan itu prosesnya sangat panjang, menghabiskan begitu banyak waktu, menghabiskan banyak biaya, dan anggaran pemerintah melalui BPJS pun bisa bangkrut dibuatnya kalau banyak kasus kanker ya. Kemudian pemberian HPV ini juga kesempatan penting karena memang sangat bekerja efektif pada mereka yang belum mendapatkan atau belum terpapar virus HPV, yaitu yang belum aktif secara seksual. Dan pemerintah menanggung biaya vaksin yang sangat mahal. Ini kalau misalnya kita mau vaksin sendiri ya, yang ini sebelah kanan nih ada nih ya, harganya 6 juta, hampir 6.800.000 pada dewasa itu paketnya ya. Ini bisa
buat nyicil motor gitu ya, motor second itu udah dapat itu satu ya. Nah, jadi tolong dimanfaatkan betul-betul kesempatan ini karena tadi kalau sudah terjadi kanker sudah harus menjalani begitu banyak rangkaian pengobatan. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi masuknya virus, nah sudah tidak bisa lagi diberikan vaksin HPV ini. Mungkin itu saja dari pemaparan sore hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau komentar, ya saya kembalikan kepada moderator Mbak Eki, silakan. Ya, terima kasih kepada Dr. Ayu. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan ya Bapak Ibu pemaparan materi dari narasumber kita, Dr. Nur Ayu Hasana. Untuk kesempatan diskusi, saya berikan 3 pertanyaan. Saya persilakan jika ada yang bertanya, langsung di-unmute saja mikrofonnya dan silakan mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Mumpung ada narasumbernya langsung. Apakah sudah jelas Bapak Ibu pemaparan yang saya sampaikan? Jadi sesuai dengan pemaparan tadi, kita akan melakukan tahap 1 ya, dengan sasaran kelas 1 laki dan perempuan, kemudian kelas 5 dan 6 hanya siswi perempuan untuk tahap 1 ini. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, Ibu dari Ahmad Azam, apa ada yang ingin mau ditanyakan? Iya ya. Jadi saya berharap ya orang tua bisa mempersiapkan anak-anak kita ya. Izin mendapatkan- tanya Mbak Ya Rizky. silakan. Bapak, Ya. Bapak Arianto dari mana Pak? SDN 021 Balikpapan Barat. Ya, SD saya 021 ya videonya Pak. saya tutup ya. Lagi di luar. Ya, Ya, lanjut. Silakan. Ya, jadi begini, karena ini kan informasinya sangat penting sekali nih, informasi dari Bu Dokter siapa tadi ya? Iya, informasinya sangat penting. Mungkin nanti bisa dibuatkan link YouTube aja, Mbak Rizky. Nah, siap Jadi bisa Bapak. Siap. bagikan nanti ke grup kelas. Jadi informasi mengingat juga ini anak-anak ini kan merupakan masa depan bangsa juga. Jadi untuk mengurangi pencegahan penyakit yang sangat berbahaya yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi. Mungkin itu aja Mbak Rizky, mungkin link YouTube aja nanti kita minta. Ya. Siap Bapak. Nanti kita akan siapkan link YouTube beserta nanti untuk materi juga akan saya share di grup sekolah maupun grup kader juga akan saya share. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rizky. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih informasinya. Ya, terima kasih Pak Arianto. Sehat selalu ya Pak, tetap semangat. Sama-sama Bu. Ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, sore Mbak Rizky dan Dr. Ya, Ayu. sore. Ya. Saya perempuan kelas 1A dari SD 020. Mau tanya aja lebih lanjut untuk proses pelaksanaannya itu di hari apa ya, Mbak Rizky? Biar anak-anak lebih bisa disiapkan lagi. Insya Allah pelaksanaannya akan kita laksanakan di hari Senin sampai Rabu minggu depan. Jadi tanggalnya itu tanggal 23, 24, dan 25. Jadi satu sekolah masing-masing 1 hari, ya. Oh, satu sekolah 1 hari. Ya. Jadi mohon ya disiapkan saja anaknya ya dalam kondisi yang sehat. Kalaupun nanti dalam pelaksanaan ada anak-anak yang sakit atau misalkan sakitnya ringan atau misalkan dia demam atau lagi sakit yang berat, ya silakan dilaporkan kepada wali kelas.
Kemudian nanti kalaupun yang sakit ringan, nanti ada petugas yang melihat dulu, mengecek ya. Jadi apakah anaknya layak divaksin atau tidak. Kemudian, jikapun pada saat hari itu anaknya tidak layak divaksin, kami dari Puskesmas berusaha nanti akan tetap melengkapi ya, akan ada sweeping atau kegiatan susulan sehingga anak-anak yang sakit dan tidak dapat hadir tetap bisa mendapatkan imunisasi secara lengkap. Baik, Mbak Reski. Untuk orang tuanya sendiri, apakah boleh mendampingi atau tidak ya, Mbak Reski? Pada saat Boleh. ingin proses imunisasi. Boleh. Ya, jadi kalau untuk orang tua ya biasanya kami di sekolah itu kalau ada beberapa anak-anak yang misalnya butuh pendampingan orang tua, kami persilahkan ya. Jadi boleh datang, tapi mungkin nanti pada saat pelaksanaan pas anaknya disuntik saja baru boleh masuk. Jadi tidak menunggu di dalam kelas. Seperti itu mungkin. Terima kasih banyak informasinya. Sore. Ya, sama-sama. Selamat sore. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan dari orang tua murid? Kami persilahkan. Alhamdulillah juga untuk HPV ini kita sebenarnya pelaksanaan dari tahun lalu, ya 2023 itu sudah kita berikan dosis pertama kepada siswi kelas 5. Dan 3 sekolah itu sasarannya 57, kita berikan vaksinasi itu 56 anak. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya belum ada mendapat laporan ya efek samping yang berat ya, tidak ada ya. Alhamdulillah dan mudahan jangan sampai ada ya. Karena memang imunisasi ini sudah diuji di beberapa lokasi ya sebelum dilakukan pelaksanaan serentak se-Indonesia. Ada mungkin pertanyaan? Mungkin cukup jelas ya Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan ya, demikian tadi sesi diskusi yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah serangkaian kegiatan sosialisasi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tentang sosialisasi bulan imunisasi anak sekolah di wilayah Puskesmas Karyangau. Saya sebagai pemegang program sangat berharap ya kegiatan ini nanti mendapat dukungan penuh dari orang tua murid. Ya, kepala sekolah, wali kelas maupun guru yang ada di sekolah ya. Sehingga kegiatan BIAS ini dapat berjalan dengan lancar ya, tidak ada hambatan maupun kendala yang berarti ya dan dapat mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ya. Kami sebagai petugas Puskesmas Karyangau sangat berterima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam ruangan Zoom meeting ini ya, walaupun online saya sangat berterima kasih ya sudah banyak yang hadir di ruang Zoom meeting ini. Kedepannya juga kami akan tetap menyampaikan informasi dan materi akan kami share di grup UKS sekolah maupun kader ya, agar bisa disebarluaskan sehingga banyak orang yang telah mengetahui tentang sosialisasi ini ya. Demikian kegiatan ini ya, saya meminta maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada peserta semuanya, kepada Dr. Nur Ayu Hasanah selaku narasumber. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat selalu ya. Terakhir, terima kasih Bu Dokter. Ya, Ya, sama-sama Bu Dokter. asik. Suaranya siapa itu? Oke, siap-siap ya, sehat-sehat anak-anak kita semua. Amin. Amin. Izin live ya. Iya Bu Dokter. Ya Bu Dokter.